Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada malam hari ini kita pertemuan keempat akan membaca hadis ke-6 dari yang beliau bawakan, masih seputar air. Masih seputar bab air. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi. Wali Muslimin minhu. Wali Abi Dawuda wala yaktasilu fihi minal janabah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasil ahadukum, janganlah seseorang di antara kamu mandi fil ma'id daim, dalam air yang diam, itu tergenang. Diterangkan setelahnya nanti insyaallah di riwayat Bukhari. Wa huwa junub, dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Kata penulis, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, menurut riwayat Imam Al-Bukhari, la yabulanna, janganlah seorang di antara kamu, jangan sekali-sekali seorang di antara kamu kencing dalam air yang daim. Apa itu air yang daim? Diterangkan, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan minhu, darinya. Iya, beda di dalamnya sama di darinya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Imam Abu Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabah, jangan mandi di dalam air yang tidak mengalir, ya, dari mandi junub. Ya, dari mandi junub. Janganlah seorang mandi junub di dalamnya. Ini ada, ya, bisa dikatakan 4 riwayat. Iya. Tentang mandi, kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Sumber hadis penulis telah sebutkan tadi. Hadis ini itu lafaz yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor di kitab sahihnya 283. Adapun lafaz kedua Imam Bukhari itu nomor 239.
Lafaz ketiga riwayat Imam Muslim lagi itu 282. Kemudian dalam lafaz yang keempat riwayat Imam Abu Daud itu nomor 80. Adapun derajat hadis jelas sahih. Dan ini kan kita melihat Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ya. Yang kita ragukan Abu Daud. Tapi kan iya sudah didukung oleh riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jadi haditsnya sahih. Iya haditsnya sahih. Adapun fikihnya, kenapa beliau bawakan hadits dengan riwayatnya tadi itu? Untuk berbicara seputar hukum air. Seputar hukum air. Itu fikih hadits. Pertama, hadits ini membicarakan sebab larangan mandi di air yang diam. Adalah dikhawatirkan akan mengotori air. Dengan mandi di dalamnya dalam keadaan junub. Kalau kita mandi di dalamnya. Kalau junub nanti ada cara mandinya. Di air yang diam apa yang harus kita lakukan? Nanti ada caranya akan disampaikan. Oleh Nabi kita Muhammad SAW akan dibawakan oleh penulis. Jadi sebab larangannya seperti itu. Sama juga nanti dengan kencing. Kenapa orang dilarang kencing di air yang diam padahal air itu walaupun air itu banyak. Misalnya di kolam, airnya banyak. Kenapa dilarang kencing? Karena kalau tidak dilarang, setiap orang nanti akan kencing di dalam. Akhirnya menyebabkan air itu berubah nanti rasa, warna atau bau. Sama ini. Iya. Sebab larangan mandi di air yang diam, ya, dikhawatirkan akan mengotori air dengan mandi di dalamnya dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Ini kalau kita lihat sisi pembahasan tentang air. Iya. Karena Nabi SAW jelas sekali ya. Mengatakan, ya, la yaktasil ahadukum. Jangan salah seorang dari kalian. Ya, mandi fil ma'id daim, dalam air yang diam, tidak mengalir, wah junub, dalam keadaan junub. Dia dilarang hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, makruhnya masuk mandi di air yang diam, tidak mengalir dalam keadaan junub. Tadi pembicaraan kita airnya. Iya. Sebab dilarang karena akan membuat air itu kotor. Sekarang makruh masuk mandi di air yang diam, masuk ya, masuk. Karena lafaz hadis tadi fihi. Iya. Kalau tentang junub, mandi di dalamnya. Dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Iya. Kemudian fikih ketiga, haramnya kencing di air yang diam karena akan menajiskan air tentunya. Karena Nabi SAW lihat, kita bisa lihat kembali lafadznya. La yabulanna, itu yang riwayat Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam. Iya. Dilarang kencing di air yang diam. Ditambah lagi apalagi setelahnya tsumma yaktasilu fihi. Kemudian masuk mandi di dalamnya au minhu atau mandi darinya. Mandi di dalamnya artinya masuk. Mandi darinya artinya habis kencing terus mengambil air itu dan mandi di luarnya. Jadi mandi dalamnya masuk. Mandi darinya maksudnya kita ciduk. Kita menciduknya. Dua-duanya tidak boleh. Makanya fikihnya haram kencing di air yang diam. Karena akan menajiskan air. Fikih yang keempat, haramnya kencing di air yang diam kemudian wudhu. Atau mandi junub di dalamnya. Tadi haram kencing itu tersendiri. Tidak boleh kita kencing di air yang tidak mengalir.
Paham kan? Mau kita mandi di dalamnya atau tidak? Kemudian fikih terpisah lagi, haram kencing di air yang diam, kemudian wudhu. Atau mandi junub di dalamnya. Tidak boleh. Iya. Yang kelima, fikih hadits, bolehnya kencing di air yang mengalir. Kan dilarang kencing di air yang tidak mengalir. Itu yang tersurat. Yang tersurat dalam lafaz. Tapi yang tersirat, tersimpan makna, berarti boleh kencing di air yang mengalir. Kan dilarang di air yang tidak mengalir. Yang keenam, haramnya berak buang air besar ya. Di air yang diam. Kencing saja. Tidak boleh. Ya. Apalagi mau air besar. Otomatis lebih-lebih tidak boleh. Iya. Kalau tidak boleh kencing, otomatis yang air besar lebih-lebih tidak dibolehkan. Ini namanya berdalil dengan pemahaman. Kencing saja tidak dibolehkan. Apalagi mau buang air, pemahaman. Kencing saja tidak dibolehkan. Apalagi mau buang air besar. Lebih-lebih tidak dibolehkan. Ini faedah tujuan dari penulis membawakan hadits tadi dalam bab air. Hadits berikutnya, hadits ke-7, masih di bab air. Iya. Kalau sumber permasalahan pembahasan setiap masalah sudah ada di bawah. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadits ke-7. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasilal mar'atu bi fadli rajuli awi rajulu bi fadlil mar'ati wal yaktarifa jami'an. Masya Allah. Ini tadi, gimana cara mandi di air yang tidak mengalir kalau kita junub. Ini susunan sangat indah. Artinya kalau dilarang mandi di dalamnya, terus apa yang harus kita lakukan? Gimana cara mandinya? Sementara kita kan rata-rata yang kita pakai ya ember, tempat air, otomatis airnya diam. Tidak mengalir. Iya, jadi yang kita harus lakukan apa? Ini dia di sini. Kata beliau, an rajulin, dari seorang laki-laki ya yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang perempuan mandi dari fadli rajul, sisa mandi dari laki-laki. Awil rajul bi fadlil mar'ah, atau laki-laki dari sisanya perempuan, kebalikannya. Iya. Artinya kalau sudah masuk di dalam, tidak boleh perempuan masuk lagi di dalam air itu. Atau kalau laki-laki perempuan sudah masuk, tidak boleh lagi laki-laki setelahnya, kan bersambung di atas kem tadi. Tapi apa yang harus dia lakukan? Wal yaktarifa jami'an. Iya, hendaklah keduanya menyiduk atau mengambil air bersamaan. Artinya kita ambil, ya, airnya dipakai gayung misalnya. Bukan masuk di dalamnya. Iya, kita belum bahas fikihnya, sebentar baru kita bahas. Sumber hadits ini diriwayatkan tadi, dan kata penulis akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Ya, dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan sanadnya sahih.
Itu sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 81, An-Nasai jilid 1 130. Adapun derajatnya sahih. Telah disahihkan Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Biografi sahabat tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Karena kan dari seorang sahabat Nabi. Tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Dan tidak diketahuinya nama sahabat tidak mencacati hadis. Karena seluruh sahabat adalah adil. Iya, seluruh sahabat adil. Tapi kalau selain sahabat dibilang dari seseorang, tidak diterima. Kecuali disebutkan namanya. Adapun sahabat tidak bermasalah kalau tidak ditahu namanya. Karena seluruh sahabat adalah adil. Adalah adil. Kemudian hadis berikutnya. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu taala anha. Akhrajahu Muslim. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi iya dari air sisa Maimunah. Tadi kan dilarang. Seorang laki-laki mandi dari sisa perempuan. Seorang perempuan mandi dari sisa laki-laki. Gimana itu? Sementara di sini Nabi mandi dari sisa Maimunah radhiyallahu taala anha. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 323. Derajatnya tentunya sahih. Biografi Ibnu Abbas karena belum disebutkan sebelumnya. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah, beliau lahir di Makkah. Lahir di Makkah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wafat tahun 68 Hijriah. Di Taif. Di daerah Taif. Sampai sekarang karena beliau mengajarnya di Taif sampai meninggal, di sana ada Masjid Ibnu Abbas di Taif. Masjid Ibnu Abbas di Taif. Kemudian hadis ke-9 kita sebutkan semua dulu karena ini sama semuanya. Menceritakan tentang mandi dalam keadaan junub di air. Wali ashabis sunan iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaktasilu minha. Faqalat lahu inni kuntu junuban. Faqala innal ma'a la yujnib. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kata beliau menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dalam satu tempat air di Jafnah. Tempat air bisa ember, bisa baskom, atau bisa juga ya yang terbuat dari tanah. Pokoknya tempat air. Faja'a liyaktasila minha. Maka Rasulullah SAW Nabi datang hendak mandi dengan air itu. Faqala lahu, ya, faqalat lahu, maka istrinya berkata kepada Nabi, ini kuntu junuban, saya tadi junub. Yaitu mandi di situ dalam keadaan saya junub. Faqala, maka Nabi bilang, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Iya, dengan kamu mandi dari air itu, air tidak menjadi junub. Ini hadits sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits karena beliau bilang ashabus sunan.
sumber hadis ini dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Abu Daud dengan nomor itu, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula Ibnu Khuzaimah. Derajat hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, serta Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Adapun fikih hadis ini riwayat banyak. Cuma seputar mandi junub, ya, dengan air tapi dari luar. Kan tadi kan mandi junub di atas tadi, mandi di dalam. Itu hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Mandi junub di dalam air. Masuk di dalamnya. Kalau ini mandi junub dari air. Kita menciduknya. Kita menciduknya. Ini pembahasan. Fikih hadis. Satu, jelas. Bolehnya seorang laki-laki mandi junub dengan sisa air dari perempuan. Iya, yang berada di ember. Demikian pula sebaliknya. Maksudnya bolehnya seorang perempuan mandi junub dari sisa air mandi laki-laki. Iya. Artinya ada seorang suami junub. Kemudian dia mandi. Dia ciduk air dari luar, dia mandi. Kemudian masih ada sisa airnya. Boleh nggak perempuan mandi juga dari sisa air itu? Boleh. Demikian pula sebaliknya. Jadi tidak harus dibuang air sisanya. Iya. Yang penting catatannya jangan sampai di hadits tadi yang awal. Yaitu masuk di dalamnya. Makanya isyaratnya tadi adalah ciduk. Paham kan? Menciduknya. Mengambilnya dan menyiram keluar. Menyiram keluar. Nah, faedah juga di sini itu kan mandi. Faedah juga di sini adalah bolehnya seorang laki-laki berwudu dengan sisa air dari perempuan yang berada di ember. Demikian pula sebaliknya juga. Walaupun dia ciduk ya. Dia berwudu, dia ciduk airnya. Untuk wudu. Yang penting dia ciduk airnya untuk berwudu. Boleh dia pakai. Boleh dia pakai. Karena air itu tidak menjadi junub. Dengan disentuh oleh orang junub. Air itu tidak menjadi junub dengan disentuh oleh orang yang junub. Iya. Dan di dalam hadits tadi juga, tadi untuk menciduk bersamaan, cuman saya tidak sebutkan fikihnya di sini karena kita bahas air. Itu bolehnya mandi bersama. Saya tidak sebutkan di sini. Bolehnya mandi bersama suami istri. Tapi kita tidak sebutkan karena kita terbatas pada faedah bab. Faedah bab. Boleh mandi bersama suami istri. Karena kan mereka boleh melihat kepada aurat masing-masing lawan jenisnya. Masing-masing lawan jenisnya. Tidak haram bagi suami istri. Suami melihat kemaluan istrinya. Istri melihat kemaluan suaminya. Dibolehkan. Sehingga boleh mandi bersama. Bahkan juga sebagian ulama menyebutkan itu akan mendatangkan kecintaan antara pasangan. Kalau sekali-sekali mandi bersama. Iya, mandi bersama. Paham Bang Dul? Alhamdulillah. Iya. Ini faedah faedah lain. Ini faedah bebas namanya dari hadits ini. Cuman saya tidak masukkan karena insya Allah kita akan berusaha faedahnya itu sesuai dengan tujuannya penulis. Kenapa beliau bawakan hadits ini di bab ini? Untuk membahas air. Iya. Tapi kalau mau bahas faedah lepas, banyak ya faedahnya. Ya, kemudian itu hadits yang beliau bawakan tadi. Jadi dari banyak riwayat tadi itu semua menjelaskan dengan berbagai macam riwayat. Ada Maimunah, ada sebagian istri Nabi, semuanya. Jadi kejadiannya itu tidak satu kali. Tidak satu kali. Jadi Nabi melarang mandi itu maksudnya masuk di dalamnya. Dan Nabi katakan hendaklah menciduknya dari luar. Berarti yang dilarang masuk di dalam
boleh mandinya menciduk di luar. Dan dimaafkan kalau ada air yang jatuh kembali. Ketika menciduk kan tidak mungkin, pasti ada saja saat kita ambil, pasti ada yang masuk kembali. Itu dimaafkan karena sedikit atau sulit terlepas darinya. Tidak mungkin, susah kita terlepas dari hal tersebut. Ini kata para ulama, ini amma bihil balwa. Itu sudah lumrah. Tidak perlu disebutkan, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Apalagi susah kalau untuk tidak jatuh kembali ke dalam. Jatuh kembali ke dalam. Kemudian hadits berikutnya. Ini tentang sekarang masih juga tentang air tapi terkait dengan jilatan anjing. Kata beliau rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaksilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab akhrajahu Muslimun wa fi lafdin lahu falyuriqahu walit Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna bit-turab. Ini sengaja belum bawakan, kan di sana ada juga mengatakan tanah itu di akhir. Tanah itu di akhir. Sementara kita akan terjemahkan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Iya, yang pertama dicampur dengan debu tanah kata mereka. Maksudnya debu tanah di sini tanah yang dihancurkan dengan air. Yang dicampur dengan air. Bukan tanah yang keras tapi tanah yang sudah dilembekkan dengan air. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, milik Imam Muslim juga disebutkan, hendaklah ia membuang air itu. Kan nanti ada kadang anjing jilat di ember yang ada airnya. Airnya diapain? Riwayat Imam Muslim dikatakan, buang airnya. Cuci embernya dengan 7 kali. Menurut Imam At-Tirmidzi, ya, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah tadi, tanah yang dihancurkan. Kalau tadi yang di atas dikatakan yang pertama, ini yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir atau yang pertama? Jadi ada keraguan. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita lihat dulu apa keterangan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan oleh sumbernya oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Imam Muslim 279, Tirmidzi 91. Derajatnya sahih. Tapi riwayat Imam Muslim lebih dipilih daripada riwayat Imam Tirmidzi. Karena terdapat keraguan dalam menentukan campuran tanah. Jadi riwayat Imam Muslim kan jelas. Pertama dengan tanah. Sementara Tirmidzi pertama atau terakhir. Ragu. Kita tidak ambil lafaz yang ragu. Karena kalau kita ambil berarti kalau terakhirnya tanah. Mengharuskan nanti dicuci 8. Karena pasti lagi kita pakai air. Untuk membersihkan tanah. Tidak sesuai. Jadi riwayat Imam Muslim kita lebih utamakan. Adapun fikih hadits. Kalau rawinya tidak perlu kita terangkan. Abu Hurairah. Sudah kita jelaskan biografinya. Fikih hadits. Ini yang pertama menunjukkan najisnya jilatan anjing. Kan disuruh cuci. Itu pun cucinya 7 kali. Berarti jilatan anjing itu hukumnya adalah najis. Kedua, cara membersihkan najis jilatan anjing adalah dengan 7 kali cuci. Dan yang pertama dicampur dengan tanah.
Yang pertama dicampur dengan tanah. Airnya maksudnya. Yang pertama airnya itu dicampur dengan tanah. Ini caranya. Ini namanya tauqifiyah. Terbatas dengan dalil. Iya. Itu kalau anjing itu menjilat di tempat air kita. Makanya secara syariat umat Islam tidak boleh memelihara anjing. Kecuali dibutuhkan dalam 3 perkara. Menjaga kebun, berburu, dan menjaga ternak. 3 saja. Selain itu tidak boleh. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Muslim setiap hari akan mengurangi pahala. Karena kenapa? Ini supaya kita tidak berat. Karena kalau kita pelihara anjing, namanya anjing. Sembarang dia jilat. Iya, sembarang dia jilat. Karena memang dia suka mengeluarkan lidah. Apapun dia jilat. Apapun dia jilat. Bahkan muntahnya sendiri pun dia jilat. Anjing. Iya. Kita daripada kita masuk memberatkan tiap jilatannya harus dicuci 7 kali yang pertama dengan tanah. Jangan memberatkan diri. Iya, tapi kita sekarang tidak membicarakan hukum memelihara anjing. Kita sekarang membicarakan air. Membicarakan air. Dan hukum jilatannya. Jadi cara membersihkannya, kalau ada bejana nanti tempat air dijilat oleh anjing, maka dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Kemudian faedah yang ketiga, fikih ketiga, asal air pertama dicampur dengan tanah. Tidak boleh dengan zat lain kecuali jika tidak mampu menggunakan tanah. Dari mana kita dapat faedah ini? Karena Nabi bilang dengan tanah. Padahal kan banyak zat lain sebagai zat pembersih di masa Nabi. Di masa Nabi. Bersamaan dengan itu Nabi hanya menyebutkan apa? Tanah. Kecuali misalnya tidak ada tanah. Iya, ada sebuah daerah semuanya sudah tidak ada lagi tanah. Semuanya sudah dibeton daerahnya. Atau semuanya berbatu begitu. Atau semuanya cuman pasir begitu. Tidak ada tanah. Iya, boleh diganti dengan zat lain. Yang keempat dan ini tujuan pokok. Tujuan pokok. Hukum air jika dijilati oleh anjing. Jika sedikit maka najis langsung ya. Jika sedikit. Iya. Maka najis. Dan jika banyak tidak najis. Kecuali berubah warna, rasa dan baunya. Ini sudah lewat. Jadi kalau sedikit langsung najis. Karena Nabi bilang di bejana. Kalau dia jilat buang. Kan disuruh buang. Kalau tidak najis. Tidak mungkin Nabi suruh buang. Kan tidak boleh buang-buang air. Tidak boleh membuang-buang air. Jadi Nabi suruh tumpahkan. Ini menunjukkan kalau sedikit najis. Kalau banyak tidak. Kecuali berubah rasa, warna atau baunya. Iya, ini sebenarnya yang keempat ini faedah pokok. Karena kita sekarang lagi berbicara tentang apa? Air. Lagi berbicara tentang air. Iya, cuman saya sebutkan 1 sampai 3 karena anjing tentang najisnya itu tidak dibicarakan lagi setelahnya. Tidak dibicarakan lagi setelahnya. Ini hadits yang ke-10. Ya faedah dan ya riwayatnya. Kemudian hadits yang ke-11. Iya, hadits yang ke-11. Dari bab ini, bab tentang air. Kata beliau rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah.
Kata beliau rahimahullah dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrah, tentang kucing. Tentang kucing. Innaha laysat binajas. Sesungguhnya dia tidaklah najis. Kucing itu tidaklah najis. Ya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Ya. Ia adalah termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kamu. Diriwayatkan oleh Imam 4, dianggap sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits karena beliau bilang Imam 4. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, nomor 75, An-Nasa'i 155, jilid 1 halaman 55, Tirmidzi 92, Ibnu Majah 367 serta Ibnu Khuzaimah 104. Derajat hadits sahih. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Adapun biografi dari Abu Qatadah, kan tadi dari Abu Qatadah baru juga kita lewati sekarang. Nama beliau adalah Al-Harits Ibn Ribi'i Al-Ansari. Dikenal dengan Abu Qatadah. Dikenal dengan Abu Qatadah. Wafat tahun 54 Hijriah. Di Madinah. Di Madinah. Fikih hadis jelas dalam lafaz kucing tidak najis. Yang kedua, demikian pula yang sama besarnya dengan kucing atau di bawahnya kucing. Semua hewan yang besar kucing atau di bawahnya kucing. Seperti tikus dan yang lainnya. Ya, cicak. Semuanya. Dan yang semisalnya. Yang berkeliaran di sekitar manusia. Itu tidak najis. Tapi ingat, tidak najis bukan berarti boleh dimakan. Beda najis sama makan. Jangan sampai karena tidak najis boleh makan kecoa. Boleh makan cicak. Tidak. Ini masalah hewannya, kencingnya, air besarnya, itu tidak najis. Iya, itu tidak najis. Ini faedahnya. Cuman sepertinya harus tambah faedah ketiga di situ ya. Dan ini bab air. Artinya kalau kucing jilat airnya tidak najis. Harusnya ini kita tambah nanti insya Allah. Faedahnya, luput. Jadi ini kan keharusan. Kenapa dibawakan kucing dan najis setelah anjing? Setelah masalah anjing. Itu masalah kalau kucing menjilat. Kalau kucing jilat, tempat air, ya maka itu tidak najis. Itu tidak najis. Iya. Karena Nabi bilang itu tidak najis. Itu tidak najis. Iya. Ini yang disebutkan. Demikian pula hal-hal yang keluar darinya. Kotorannya, kencingnya. Itu semua tidak najis. Itu semua tidak najis. Ini faedah dari hadits yang belum sebutkan hadits ke-11. Berikutnya itu hadits yang ke-12 ya tentang kencing ya manusia. Kembali disebutkan gimana caranya membersihkan. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Ya hadits nomor 12. Kita adzan dulu.
baru kita lihat pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan, kita baca. Bagaimana dengan anjing yang dipakai oleh polisi? Itu tadi yang ada maslahatnya dibolehkan. Ya, untuk berburu itu dibolehkan. Berburu penjahat dan yang lainnya. Iya. Pada hadis ke-10 tentang jilatan anjing. Di situ tertulis disucikan sebanyak 7 kali. Pendapat Imam Abu Hanifah sebanyak 3 kali. Apakah boleh mencuci sebanyak 3 kali? Gimana cara tak beramal? Orang itu kalau sudah dengarkan hadis yang diamalkan. Kita pengikutnya Nabi atau Abu Hanifah? Imam Syafi'i berkata kalau datang hadis itu madhabku. Kalau kamu dapat hadis di jalan, buang pendapatku. Itulah imam, para imam. Masa Nabi sudah bilang 7, antum bilang Abu Hanifah? Tidak cocok. Tidak cocok. Jangankan tabi'in, atba'ut tabi'in atau ulama. Sahabat saja kalau berselisih maka ucapannya bukan dalil. Sahabat. Iya. Apalagi yang lain. Jadi dalil itu Quran, hadis dan kesepakatan para ulama serta kias yang sahih. Kias yang sahih. Terkait mandi bersama suami istri. Apakah boleh berjima di dalam kamar mandi? Boleh, tapi baca bismillah di luar. Baca doa jima di luar. Jangan sampai setan juga ikut di dalam. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Boleh orang berhubungan badan di kamar mandi. Tapi kita muslim ya harus baca ya doa berhubungan badan di luar. Di luar. Apa faedahnya sholat? Apa faedahnya sholat duhur dan sholat asar tidak dikeraskan suaranya? Iya. Karena Nabi tidak keraskan. Iya. Tidak harus kita tahu hikmahnya. Karena syariat ini adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti. Tidak harus kita cari-cari faedahnya atau ada faedahnya baru beramal. Jelas kalau Allah perintahkan Nabi lakukan itu pasti kebaikan. Bagaimana hukumnya seorang suami yang terkena sihir dan dia menjatuhkan talak bagi istrinya? Apakah jatuh talaknya atau tidak, Ustaz? Kalau dia tidak sadar apa yang dia ucapkan karena sihir, tidak jatuh. Tidak jatuh. Tapi kalau sadar apa yang dia ucapkan walaupun dia kena sihir, maka jatuh talaknya. Fadal. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Di faedah hadis yang ke-6 itu di fikih hadisnya dijelaskan bahwa boleh kencing di air yang mengalir. Apakah ada kaidah tertentu Ustaz mengenai berdalil dengan pemahaman yang disampaikan tadi Ustaz? Terus yang kedua itu terdapat penghafal Al-Quran, terus mereka diberikan kemudahan untuk misalnya melakukan tes misalnya di kedokteran Ustaz. Terus mereka akan diberikan bebas tes itu apabila dia hafal Al-Quran. Apakah ini termaksud menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ya? Barakallahu fiik. Baik. Untuk yang pertama tadi itu, jadi kita memahami dalil itu dijelaskan di usul fikih. Dalalatu thoriqatul istidlal. Cara berdalil di sana kaidahnya. Cara berdalil. Bahwa kita berdalil itu dengan mafhum dan dengan mantuk. Berdalil dengan yang dilafadzkan dan berdalil dengan yang dipahami dari lafadz. Kaidahnya seperti itu. Kalau disebutkan nama, maka lawannya tidak masuk. Lawannya tidak masuk atau namanya masuk.
Kalau nama itu tidak masuk berarti lawannya masuk. Kalau nama itu masuk berarti lawannya tidak masuk. Itu tidak dibahas di fikih, dibahas di cara berdalil. Cara berdalil. Iya. Adapun pertanyaan berikutnya tadi itu, dia seorang yang memang hafal Quran karena Allah. Kemudian tiba-tiba mendapatkan tawaran seperti itu tidak masuk menjual. Tapi kalau dia sengaja menghafal supaya bebas tes untuk dunia, itu baru menjual agama Allah dengan harga yang murah. Karena tujuan menghafal untuk dunia. Tujuan menghafal untuk dunia. Itu yang masuk, wallahualam. Bagaimana hukum mensterilkan atau mengkebiri kucing? Apakah diperbolehkan? Ya, dikebiri kucing. Wallahualam. Iya, wallahualam. Bagaimana hukumnya wanita berolahraga dan hanya sesama wanita dengan tidak memakai jilbab, hijab dan berpakaian yang lengan pendek dengan memperlihatkan lekukan tubuh? Tidak apa-apa, dibolehkan. Iya, auratnya sesama wanita sama dengan auratnya kita sesama laki-laki. Pusar sampai lutut. Auratnya perempuan sesama perempuan dari pusar sampai lutut. Ya kalau dia menyusui anaknya di depan perempuan, tidak ada masalah. Yang masalah kalau dia susui anaknya depan laki-laki. Iya, itu masalah. Jadi auratnya laki-laki sesama laki-laki seperti itu. Pusar sampai lutut. Auratnya perempuan sesama perempuan juga sama juga. Pusar sampai lutut. Iya, boleh dia berolahraga. Dengan memakai lengan pendek, dengan memakai baju olahraga, pakai celana olahraga. Boleh. Di sesama perempuan. Di sesama perempuan. Ustaz, adakah dalilnya? Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah rutin diamalkan? Ada haditsnya tersebut. Cuman itu bukan sholat rawatib yang rutin diamalkan. Yang rutin diamalkan. Iya. Itu 4 rakaat sebelum asar. Iya, sebagiannya juga membicarakan hadits itu. Ya, ada yang tidak mensohikan. Sebagiannya membicarakan. Kita dianjurkan untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Manakah lebih utama kalimat astagfirullah atau robbik firli? Iya. Kalau kita melihat ya dari istighfarnya Nabi SAW lebih sering pakai rob. Lebih sering pakai rob. Iya. Wallahu alam. Apa hukum murattal dijadikan background konten dakwah atau undangan walimah online? Dan apakah boleh nasyid dijadikan background walimah online? Iya. Kalau konten dakwah dibolehkan jika untuk didengar. Karena untuk didengar. Adapun undangan tidak. Jangan dibuat Quran di belakangnya. Demikian pula nasyid tidak. Iya. Apalagi nasyid yang sekarang ini ya. Rata-rata sekarang nasyid pakai aturan musik. Pakai aturan musik. Jadi sudah berubah dari nasyid dulu. Iya. Nasyid-nasyidnya orang pergerakan sekarang itu sudah nasyid musik. Tidak boleh didengarkan. Itu sudah nyanyian. Apa hukumnya memelihara hewan, kucing, burung, ikan hias? Apakah sama halnya dengan gambar di rumah makhluk? Tidak sama. Gambar yang di rumah makhluk itu adalah yang tetap, bukan yang bergerak. Bukan yang bergerak. Boleh orang memelihara kucing, boleh orang memelihara burung, boleh. Semua itu mubah untuk dipelihara. Yang penting dikasih makan. Yang tidak boleh itu kalau kita tidak kasih makan.
Apa Ustaz? Saya kurang paham dengan lafaz tsummastawa ilas sama pada surah Al-Baqarah ayat 29. Karena di mushaf terjemahan artinya dia berkehendak menciptakan langit. Apakah ini bentuk merubah makna istiwa? Masya Allah. Iya, tidak merubah. Cuman kita saja yang tidak paham bahasa Arab. Jadi istawa itu memiliki banyak makna. Tergantung huruf jer setelahnya apa. Tergantung huruf jer setelahnya apa. Iya, kalau dimuta'adikan dengan ya ala, dia bermakna istawa artinya bermakna irtafa'a, tinggi. Kalau muta'addi dengan ila, dia bermakna kosoda. Ya, bermakna kosoda. Bermakna bermaksud, bertujuan, berkeinginan. Dan kalau malah tidak ada huruf jer setelahnya, itu bisa bermakna ya bermakna setara ya atau sejajar atau seimbang. Banyak. Jelas ini kita cuma tidak lihat huruf jer setelahnya. Jadi istawa itu punya banyak makna. Tergantung huruf jer setelahnya. Dia muta'addi dengan huruf jer apa? Ini tentunya istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Arab. Apakah boleh mengganti-ganti bacaan ruku dan sujud dalam satu solat? Boleh. Kita diajarkan banyak karena boleh diganti-ganti. Kita diajarkan banyak doa ruku, doa sujud. Itu menunjukkan boleh kita ganti-ganti. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dia mengatakan itu lebih bagus. Karena lebih bagus dalam mengikuti sunnah. Karena semuanya dilakukan. Walaupun kalau hanya satu saja, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Iya. Bagaimana hukum mendengar nasyid? Apakah sama seperti musik? Sudah kita bilang tadi. Nasyid sekarang yang dimunculkan oleh orang-orang pergerakan yang lebih suka nasyid daripada Quran. Iya. Itu rata-rata sudah pakai kaidah musik. Iya, tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita ucapkan. Apa hukum seorang akhwat memakai wewangian ke kajian, ke tempat kajian? Tidak boleh. Tidak boleh seorang perempuan keluar pakai parfum. Pakai parfum yang baunya itu keluar, tercium. Tidak boleh. Ataupun kalau baunya tidak keluar, tercium, tidak masalah. Iya. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum berpapasan dengan seorang perempuan wangi baunya, tercium keluar baunya. Dia berkata, ila aina amatullah, kemana wahai hamba perempuan Allah? Dia bilang ke masjid. Abu Hurairah suruh pulang, Allah tidak terima solat perempuan yang keluar pakai wewangian. Iya, disuruh pulang. Bahkan Abu Hurairah sampaikan hadits Nabi SAW katanya hatta yak taktasil. Sampai dia mandi dengan mandi junub. Artinya dia seperti mandi bersih. Seperti mandi bersih. Tidak boleh orang ke masjid, iya, tempat kajian, iya, pakai wewangian. Ada apalagi di situ banyak juga laki-laki. Adapun hanya perempuan mungkin dimaafkan, tapi apalagi nanti akan ada laki-laki yang lewat di belakangnya, dia akan, kan kalau naik kendaraan wanginya ke belakang. Bisa saja ke samping kiri kanan, nanti terfitnah hatinya orang-orang yang punya penyakit. Ya, dia akan membayangkan yang lain-lain. Ya, tidak boleh. Saya telah mengetahui hukum riba, tapi saya melakukannya. Apa hukumnya Ustaz?
Apakah Allah akan mengampuni saya? Karena kemarin saya mendengar bahwa dosa yang dilakukan pada telah diketahui hukumnya dosanya lebih besar. Iya, betul. Siapa yang melakukan, siapa yang tahu itu dosa kemudian dia melakukannya, maka dosanya lebih besar daripada yang tidak tahu. Daripada yang tidak tahu. Iya. Allah berfirman terkait dengan riba ini. Ketika Allah mengharamkannya. Kata Allah setelahnya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, maka untuknya semua yang telah lewat. Transaksi sebelumnya di atas transaksi riba, itu tidak apa-apa. Itu halal untuknya. Itu halal untuknya. Tapi siapa yang kembali? Sudah tahu tapi kembali. Sudah nasihat dari Rabb-nya sampai kepadanya tapi dia kembali. Maka kata Allah, mereka itulah penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di sini, ditakbir dengan kekal karena setelah kembali. Bisa kekal karena lebih lama dalam neraka. Bisa kekal artinya tidak keluar betul. Karena bisa jadi dia halalkan. Dan dia sudah tahu tapi dia halalkan. Itu kalau halalkan yang haram, itu kafir. Itu adalah kekafiran. Maka tergantung nanti dia ada penghalalan atau ada hawa nafsu. Ya ada hawa nafsu. Yaitu wallahu alam. Adapun kalau kita bertanya, apakah Allah akan mengampuni saya? Tetap diampuni selama kita bertobat. Iya, dosa apapun, jangankan riba, syirik pun kalau kita bertobat kepada Allah, maka pasti Allah ampuni. Kalau tobatnya dengan tobat yang nasuha. Iya, tobat yang sebenarnya. Tobat yang sebenarnya. Benarkah riba itu tidak dilihat dari bunganya, contoh 0%. Tapi dilihat dari akadnya. Jika telat bayar karena denda. Kalaupun cepat bayar dia tidak kena denda. Betul. Riba itu tidak dilihat dari ada denda atau tidak. Tapi dilihat akad yang kita tanda tangani apa. Sebagian orang kan jelas itu pernyataannya. Kalau terlambat denda. Pokoknya ada akad riba di situ pernyataan. Dia bilang, oh tanda tangan saja. Nanti usahakan saja tidak denda. Kita akad, kita tanda tangan, kita setujui riba. Kita setujui riba. Karena Nabi melaknat pemakan riba. Yang menganjurkan pemakan riba. Yang mencatatnya dua saksinya. Dua saksi. Itu dilaknat. Itu dilaknat. Jadi jangan yang makan. Yang tulis saja dilaknat. Yang tulis saja dilaknat. Terakhir, apakah boleh, apa hukumnya ketika mengancam istri dengan kata ketika mengancam istri dengan kata ancaman akan ditalak. Tidak boleh orang bermudahan. Iya, mentalaknya. Tidak boleh orang bermudahan. Kecuali memang sudah keterlaluan, durhaka, tidak taat. Iya, itu iya yang dimaafkan. Tidak bisa lagi hidup bersama, itu dimaafkan, dibolehkan. Adapun marah, ancam talak, itu tidak dibolehkan. Karena talak itu paling disukai oleh iblis. Oleh iblis. Kita cukupkan alhamdulillah dengan pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 8:05. Sudah lewat. 5 menit. Iya. Alhamdulillah.